gimana? Mau kamu aja tetap di situ kok. Mau kembali kemana? Mau kamu nggak kemana-mana? Lagi ada penumpang kayaknya. Iya, nge-grab katanya nge-grab. Makanya omongannya Petro itu tinggal dibenturkan dengan omongnya sendiri. Nggak perlu kita berucap banyak-banyak. Mana ada di sini ada di. Apa yang megang? Ya. Uang kita di sini. Iya. Pak Nopeceng pernah lihat ini nggak? Burung apa? Beo, kakak tua, burung nuri bisa menirukan ucapan manusia. Pak Nopeceng pernah lihat? Malah punya saya. Nah, itu sama dengan Petro. Ngomongnya lancar, tapi nggak ngerti artinya itu. Gacor, iya gacor gitu kan. Lomba gacor-gacoran gacor. Tahu artinya apa? Nggak tahu itu. Ya, penyembah togut gimana sih? Jadi asal apa ya, asbun gitu. Yang penting bunyi kelihatan rame, mantap gitu. Tanya isinya nggak paham dia tuh. Ya apa? Abu Adit hari ini sudah ketemu orang Syiah belum? Belum. Saya debat sama Syiah, saya dikutuk sama Syiah. Malun kamu. Di mana? Dulu di siapa ya? Nggak tahu di mana itu. Udah lama. Saya sama Abi dikatakan provokator katanya. Nggak dibilang malun. Orang yang dilaknat gitu. Dari kemarin nggak ada mereka buat ulah komen-komen di sini nggak jelas tuh, biasanya komen-komenannya Ada tadi pagi. Tadi siang apa tadi pagi itu satu ekor. Malas satu orang. Iya, satu aja. Satu ekor tadi. Saya mending debat sama Kristen daripada sama Syiah. Iya. Jelas posisinya. Saya debat sama Demian, jelas saya Kristen, dia pertahankan mati-matian. Jadi kita, berarti kamu keyakinanmu ini. Berarti begini. Tapi kalau Syiah, kamu keyakinan enggak, saya Ahlussunnah kok. Sudah jelas itu. Kenapa Syiah terlalu tangguh? Kalau Syiah itu ayam berbulu domba itu Syiah. Terlalu tangguh atau gimana? Pak Petro, lanjutkan pelajarannya Pak Petro. Saya kalau jadi guru ini saya keras Pak Petro. Kalau ada rotan di tangan saya hajar ini. Saya senang guru yang keras. Sebentar Petro, sebentar aku mau ngomong sama kamu Petro. Aku heran ya, ada manusia seperti kamu tuh hidup gitu loh. Kamu diajak diskusi, tapi aneh kamu orang ini. Maunya mau diskusi macam apa Petro? Aneh kamu ini. Sudah, Pak Petro. Bukan mic-mu Petro. Di mute dong, tangan saya harus megang setir, megang ini. Iya tapi muncungmu tapi dijaga dulu kalau itu tuh jangan. Astaga. Gak apa-apa. Astaga. Ini saya sekarang jadi gurunya Pak Petro ini ya. Mungkin anak saya lebih tua dari kamu, Nak. Ada kurang ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Saya maafkan kamu. Semoga nanti kamu nggak mendapat. Iya baru tidak muncung, Allah. baru dikatain muncung udah kau kepanasan. Aneh-aneh pula. Enggak. Santai saja. Dengar ya, pelajaran pertama ya. Pak Petro siap? Silakan Ustaz. Ya, Silakan, ada pulpen biar dicatat. Otak saya cukup cerdas menangkap Masya semua. Allah, bisa ya. Jadi begini, di dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-36 Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat
untuk menyerukan beribadalah kepada Allah saja dan jauhilah tagut. Tagut itu sesembahan apapun itu, mau dia manusia, mau dia patung, mau dia pohon, maka jauhi. Hanya kepada Allah saja. Ya. Itulah pelajaran pertama yang Pak Petro harus tahu. Karena siapa yang Baik, terima kasih. beribadah kepada Allah dengan menyekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah menyiapkan tempatnya sendiri di neraka itu. Jadi untuk beribadah hanya kepada Allah tanpa ada yang lain. Dicatat, diingat ya, Quran surah An-Nahl ayat yang ke-36. An-Nahl 36. Ya. An-Nahl itu surah berapa, Ustaz? Saya nggak hafal nomor suratnya, saya nama suratnya aja. An-Nahl ya, baik. Saya ingat. An-Nahl. An-Nahl ayat 36. Bisa kita bahas redaksinya, Ustaz? Bisa tanya jawab redaksi yang Ustaz bacakan tadi. Oke. Di sana disebutkan bahwa Allah, kami, tentu maksudnya Allah ya, kami telah mengutus Rasul kepada sesuai dengan apa? Setiap Kepada umat. kepada setiap umat ya. Berarti Hmm. kepada setiap umat telah diutus Rasul, begitu, Ustaz? Ya. Dan seruannya cuma satu. Yang diajarkan oleh para utusan, para rasul adalah untuk beribadah hanya kepada Allah saja, tanpa yang lain. Terus siapa Rasul diutus kepada Ya. umat atau suku Batak? Rasul-rasul itu telah selesai tugas mereka dan ditutup dengan kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammad menjadi nabi yang terakhir. Maka setelah itu tidak ada lagi. Oh. Rasul yang diutus kepada orang Batak siapa? Nggak ada. Ini Petro tak kasih tahu ya, S3. Yang S3 ini saya hanya S0. TK kecil saya. Ya. Orang Batak itu aslinya dari mana? Orang Batak hasil apa? Aslinya dari mana? Aslinya gitu ya. Dari Medan. Itu berarti kamu pekok, makanya gini kok S3. Ngomong sama orang S3 kok pekok gini. Batak itu min Medan. Maksudnya gimana? Pertanyaan saya itu terlalu umum. Dari mana ya? Dari Medan. Maksudnya gimana? Asal Petro. usul orang Batak itu dari mana? Ya apa ini? Silakan Pak Nafas yang tanya terus, kejar terus pertanyaannya, jangan dilepas. Jangan dulu. Jangan di mute. Aduh, di mute lagi. Nggak ada Pak Petro, nggak di mute. Ya, di mute. Saya baru pencet itu mikrofon. Saya itu mau belajar, jangan diserang. Kalau ditanya Yaudah. Batak itu dari mana? Batak itu dari Medan. Apa yang salah gitu loh? Pak Petro, nanti jangan panggil Ustadz lah, panggil murid aja lah. Pak Petro Nah, gini, gimana? nanti Pak Petro DM, kita kan sudah follow ya. Nanti saya DM, saya minta tukaran nomor WA, kita belajar ya. Mau nggak? Boleh. Ya. Kenapa? Kalau Oke. S3 tidak menutup kesempatan Babu. untuk terus belajar. Oke Pak Petro. Ya, Seriusan mau telepon sama dia. gampang. Itu nanti di belakang layar aja. Oh. Kalau memang seriusan aku kasih nomornya nanti. Oh, ada nomornya di ini ya. Nggak apa-apa, nanti saya Ada, DM tuh. sendiri aja. Orang Saya sudah lama saya tahu. saya sudah tenarsa ya. Iya.
memang terkenal ini Pak Petro ini. Tapi kenapa ya setiap kita ngobrol tentang Pak Petro itu nadanya selalu atau bawaannya selalu negatif itulah. Ada apa Pak ya Petro? wajar lah. Iya ya, Wajar lah. wajar. Kalau Benar. berarti saya pujaan kalian kok. Mantap Pak Petro. Makanya saya heran, saya kok dapat koin 500 koin ini kalah dengan Ustadz Abu Jahid, Abu Hadid, saya nggak bisa baca, terlalu kecil. Tahu apa itu hadid? Hadid, Apa itu hadid? apa artinya Ustadz? Hadid itu Nggak besi. tahu apa Ustadz? Besi. Oh, besi. Jangan diberitahu, katanya S3 bahasa kok diberitahu. Ya kan saya S3 bahasa Batak, kok bukan bahasa Arab. Iya. Ya Pak. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Fonis. Assalamualaikum. Horas. Enak. Shalom lemon tea. Horas. Orang lebar. Ngajar S3 ini paling asik ini. Karena daya nalarnya, daya tangkapnya itu luar biasa. Oh iya, kan ada tesnya sebelum masuk Iya S3. betul. Jadi yang Nasakom nggak bisa masuk ya? Nggak bisa. Oke. Setuju. Kalau nilai SMA mau aja rata-ratanya 7, paling kamu hanya bisa S1. Harus di atas 8 minimal. Itu standar kewajaran ya. Kalau nilai SMA mau hanya rata-rata 777, nggak usah paksakan diri ambil S2 atau S3. Harus ambil apa Pak Petro? Bisa S2 tapi mungkin jurusannya yang lain ya. Nggak usah, cukup tamat SMA aja, lalu bekerja jadi Grab apa segala macam. Langsung ilmu praktis, skill. Bukan Pak skill Petro. praktis. Artinya bisa aja kalau dia ngambil yang sesuai dengan spesialisnya dia. Mungkin dalam ilmu ini dia kurang, tapi dalam ilmu yang lain dia lebih. Kan begitu. Enggak, itu ada hubungannya dengan IQ, intelligence equation. Oh. Ya toh? Jadi itu nanti ada hubungannya, walaupun tidak selamanya ya, karena kan tidak ada yang pasti dalam ilmu ini. Tetapi pada umumnya kalau orang hanya rata-rata nilai 6 gitu, sama SMA saja sudah syukur dia itu gitu. Nah kalau nilai bisa rata-rata 7 ya bolehlah D3 atau apa gitu. Jadi makanya kalau ada konselor pendidikan nanti akan diarahkan, kamu kesini aja. Kata siapa Petro di dunia ini dana yang pasti, kata siapa? Ya kata saya. Kata siapa? Kan kata Kamu saya aja tadi. lo pasti mati Petro. Ternyata Yang enggak. pasti itu mati. Oh. Pak Petro. Ya Ustaz. Pak Petro jangan panggil Ustadz lah. Sebentar, boleh izinkan saya mengucapkan terima kasih dulu para yang memberikan donasi-donasi koin-koin ini. Terima Ya, kasih silakan. terima kasih para pemirsa yang telah memberikan koin walaupun tak seberapa, tapi niat Anda sebagai tanda kasih sangat berarti. Juga atas nama Ustadz Abu Jadid Hadid ya. Abu Hadid, saya juga mengucapkan terima kasih atas nama beliau. Sama-sama. Menjadi pengumpul koin terbanyak sore hari ini. Semoga bermanfaat. Saya pikir apa kok. Itu dari tadi pagi Pak Petro. Oh begitu ya. Iya. Dari tadi pagi tuh. Pak Petro tuh yang baru masuk langsung dapat koin. Justru Pak Petro yang harus saya apresiasi gitu loh. Ada sesuatu kan. Tapi intinya begini Pak Petro, kalau memang ada niatan ingin belajar, ya saya minta satu luruskan niat gitu loh untuk mengetahui gitu loh. Seperti itu Pak Petro. Insya Allah. Amin. Nanti saya DM ya. Oh, boleh. Oke, sip. Saya senang belajar sama atau mengajar sama orang-orang yang punya kelebihan IQ ya. Saya katakan seperti itu. Karena kita nggak capek-capek harus mengulang gitu loh. Ya, kalau masih mengulang itu berarti IQ-nya masih rendah. Gitu ya Pak Petro ya. Ya Ustaz, setuju.
Tapi tidak ada hubungan IQ rendah, tidak ada hubungan IQ rendah atau IQ tinggi untuk masuk surga ya. Tidak. Oh iya, tidak, iya. tidak, ya. Jadi jangan yang merasa IQ rendah atau merasa minder atau gimana. Ya. Belas Nanti- kasihan. Nanti saya kasih ajarkan karunia, kepada belas Pak kasihan dan kasih Petro. karunia Elohim berlaku adil untuk semua kita. Ya, dalam Islam itu mengajarkan namanya muamalah ya, yang berhubungan dengan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Mau dia agamanya apa, kita nggak peduli. Itulah. Intinya, kalau benar-benar Pak Petro itu mau belajar, insya Allah saya siapkan waktu saya dengan keterbatasan ilmu yang saya punya. Mungkin itu yang bisa saya berikan ke Pak Petro. Gitu ya. Insya Allah. Ya, jadi begini, kalau Pak Petro ingin bertanya kayak di komal-komal begini, kan pasti banyak ya yang punya pandangan-pandangan ya. Tapi sejauh yang saya lihat, ketika orang Islam ditanya dan di situ ada 5 atau 6 orang ya, ketika berbicara tentang satu substansi persoalan yang sedang ditanyakan dan itu konteksnya dalam Al-Quran, maka saya yakin dan percaya bahwa jawabannya itu nggak mungkin jauh, ya larinya jauh, pasti di situ aja, karena datanya, sumbernya, ya itu jelas, penafsirannya ada, Pak. Nah, berbeda ketika kita bertanya kepada saudara-saudara Kristen tentang satu topik, satu tema, itu pasti jawabannya beda-beda. Karena tadi nggak punya dasar yang jelas, yang baku ya, untuk mungkin dalam penafsiran atau apa. Itu Pak Petro yang saya lihat. Makanya itu juga saya pengen tanya-tanya juga nanti sama Pak Petro ya. Adakah tafsiran yang baku di mana ya, di mana orang-orang Kristen itu semua bisa mengambil dari situ sehingga jawabannya itu sama gitu loh. Itu suatu pertanyaan sekarang untuk saya jawab atau nanti? Nanti aja. Saya pernah nyinggung soal ini kok Pak Petro. Oh, baik. Itu pertanyaan bagus sebenarnya. Iya. Pernah saya nyinggungin dan Pak Petro udah menjelaskan. Kalau bagi saya masih sedikit karena mungkin kondisinya tidak pas untuk menjelaskan ya Pak Petro ya. Mungkin Saya kalau pamit kita dulu ya. berdua, Berarti- ya Pak Peceng, siap. Pak Dedi, matur nuwun, Pak Andi, Pak Freddy, Pak Petro, saya pamit dulu ya. Monggo Ustaz, silakan. Baik. Ya, silakan. Iya, Pak Petro, kan enak nih kalau saya berduaan sama Petro ya. Lebih leluasa kita ngobrol ya. Jangan berduaan, saya merasa gimana? jangan negatif dulu lah. Masa jeruk makan jeruk? Enggak, maksudnya lebih leluasa gitu. Kan asik kan? Saya pikir saya sangat saya sangat mengasihkan, maka begitu dirindukan, dibenci dan Iya. antara cinta dan benci itu kan sebenarnya tipis itu kan. Tipis ya. Ya. Semakin dibenci artinya semakin dicinta, disayang. Selamat sore Pak Bang Vincent. Selamat sore. Halo. Udah selesai latihannya tadi? Oh, enggak. Latihan apa Bang? Latihan core buat Natalan. Oh. Apa judulnya? Yang kalian pelajari? Hah? Lagu apa yang kalian pelajari kornya tadi? Transeamus. Wah, Transeamus utque Bethlehem et videamus et verbum verbum est Maria et Joseph et in. Langsung jadi guru itu sudah. Saya mau tanya nih Pak Vincent, biasanya kalau ada Natal gitu, biasanya temanya itu seragam, itu dari mana? Dari gereja langsung atau dari Katolikan langsung? kan Kalau misalkan- Protestan juga Natal, tapi kok saya lihat temanya itu biasanya sama, mau Protestan mau Katolik sama aja.
Beda, biasanya beda. Oh beda, oh beda. Oh, Kalau Protestan tuh biasanya seperti biasa salah. dari GKI. Tergantung denomnya. Oh, tiap-tiap denom gitu ya. Tetapi kalau pada umumnya, kalau gereja-gereja tradisional itu ada penanggalan kalender liturginya namanya. Jadi setahun itu sudah ada bacaan-bacaan Alkitab sepanjang tahun sesuai dengan historinya. Jadi tanggal 25 itu akan selalu sama bacaannya. Bukan Gereja-gereja tema Natal Pak Petro. Iya, tema kan akan disesuaikan dengan bacaan hari itu. Oh, iya. Jadi patokannya pada penetapan bacaan Alkitab sepanjang tahun itu. Misalnya nanti tanggal berapa Yesus dibaptis, nanti sana bacaannya tentang Epifani. Tanggal berapa Yesus diserahkan ke Bait Allah, tanggal 7 Januari atau tanggal berapa itu. Jadi itu setahun sudah ada. Dan itu sudah berlaku selama 2023 tahun penanggalan itu, penetapan itu. Kalau dari Katolik mungkin dari paroki gitu ya yang mengeluarkan tema gitu ya. Enggak gitu juga. Oh, tidak ya. Kalau dari Katolik itu lebih ke intensitas. Dia kalau tema jarang dibahas sih, lebih intensitas. Misalnya nih ada umat yang ingin didoakan atau ingin merasakan acara atau apa gitu, biasanya dibacakan sama ini. Oh, pada hari dibacakan sama pastornya. Pada hari ini misa kita itu intensitasnya tentang ini. Biasanya seperti itu sih Bang, gitu. Tapi boleh Kak Vincent nyanyikan dulu Transiamus, saya mau dengar dulu. Itu tadi. Aduh, tadi sudah itu. Oh anu, Bang, Arbab, Bang. Kita mau Arbab ya? Arbab boleh juga itu Bang, itu lebih mantap tuh Arbab. Jadi Tapi kan gini, Vincent sudah belajar tadi Arbab belum? Saya pikir udah sudah. masuk. Sudah, Bang. Sudah, Pak. Arbab itu Arbab kalau yang di Quran ciptaan keren itu. Arbab yang ciptaan orang Batak itu ya, sistem orang ya. Iya. Iya kalau dibawakan secara chord keren itu Pak. Ya. Tadi juga kami bawa itu. Mudah-mudahan sukses lah pada saat nanti. Tapi kan kalau Semoga Arbab aman. itu biasanya udah istilahnya kita bilang nggak update gitulah, lebih ke lagu-lagu yang baru sih biasanya kalau untuk dibawakan gitu. Transiamus mah lebih lama, Arbab lebih modern. Iya. Tapi terkadang lagu-lagu lama itu, lagu-lagu klasik itu ketika dinyanyikan kembali kelihatan dulu seperti wow gitu. Kita berterima kasih kepada HKBP yang telah menciptakan lagu Arbab itu ya. Luar biasa aransemennya. Pak Petro tadi singgung soal gereja tradisional. Emang ada gereja modern? Yang saya maksud ya pasti ada lah. Ya, artinya apanya yang berbeda gitu? Apanya yang berbeda? Sebenarnya harus dilihat dari beberapa aspek. Tradisional yang saya maksud di sana bukan masalah baru atau lamanya, tetapi tradisional yang saya maksud artinya gereja-gereja apostolik ini kan bisa dikatakan tradisional, artinya sudah punya tradisi yang mengakar 2023 tahun ya toh. Nah, gereja modern yang saya maksud ya gereja yang mungkin muncul setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, mungkin paling lama 100 tahun yang lalu. HKBP saya pikir sekitar 100-an. Ya, seperti itu yang saya maksud. Gereja tradisional itu masih mempertahankan tradisi-tradisi lama gitulah. Bukan itu yang saya istilah yang saya maksudkan itu mengarah kepada gereja yang punya historical yang dia sekitar 223 tahun lebih gitu loh. Jadi gereja modern, karena kalau dari segi arti ya di dalam tubuh Katolik itu pun ada kaum tradisionalis, ada kaum modern, tapi beda lagi konteksnya kan. Oh, iya. Sama seperti dalam Islam juga kan ada Islam tradisional, ada Islam moderat ya modern kan. Tapi jadi sesuai konteksnya saja. Jadi yang saya maksud tadi itu artinya gereja tradisional ya gereja yang sudah punya akar tradisi yang minimal 2000 tahun lah ya kan. Jadi selama itu gereja-gereja itu sudah punya penetapan kalender liturgi namanya. Di dalam kalender liturgi itu semua di sana diatur bacaannya apa,
peristiwa-peristiwa apa yang dikenang, peristiwa-peristiwa apa yang direkod di sana, yaitu seperti juga menjadi salah satu sumber iman juga selain Alkitab, karena segala sesuatu yang tidak dijelaskan di Alkitab di sana ada. Misal peringatan Santa Ana dan Santo Yoakim. Nanti dijelaskan siapakah Santa Ana dan Santo Yoakim itu. Ternyata ini adalah ibunda dan ayahanda dari Siti Maryam. Ya toh? Nah, sekitar 2000 tahun lebih gereja sudah memperingati itu, siapa mereka. Apa hubungannya Maria dengan Elizabeth misalnya kan? Nah, di peristiwa-peristiwa itu diperingati, hari istimewanya ada bacaannya yang mengarahkan kita untuk mengenang peristiwa itu. Oh, Pak Petro Katolik ya? Ya, saya Katolik. Oh iya, pentasan sama Bang Vincent kan sama juga Katolik ya? Iya, Bang Vincent Katolik. Petrus karang dan di atas batu karang ini akan kudirikan sendiri. Iya. Di Indonesia yang gereja tertua itu di mana? Saya nggak tahu. Di Barus katanya ada gereja tertua dulu, tapi saya nggak ngerti ya. Berapa umurnya itu? Itu malah lebih tua dari Islam yang di Barus, yang sebelum Islam masuk pada zaman Portugis. Tetapi mereka diidentifikasi komunitas Kristen dari Timur Tengah, yang Nestorian atau apa, lebih kurang seperti itu. Jadi kalau diukur dari situ, sebenarnya Kristen itu lebih tua dari Islam. Yang tertua itu Hindu Buddha ya. Tetapi kan data-data sejarah ini kan tidak terlalu banyak kita expose atau kita temukan literatur. Ya, tertua itu mungkin di bagian daerah tertentu, bukan. Betul ya, tertentu ya. Bukan. Bahkan ada Islam lebih tertua lagi, tapi di daerah tertentu lagi. Gitu. Betul ya. Jadi memang nggak boleh pukul rata ya. Tapi just kalau dibilang secara umum penyebaran Islam itu memang lebih dulu, lebih luas gitu. Karena kita tahu dalam sejarah bahwa misi penjajah itu kan 3G itu ya, Pak Petro ya. Gold, Glory, Gospel itu ya. Ya, itu sebenarnya propaganda politis ya, tapi sebenarnya kekristenan sangat tidak mendapat banyak manfaat dari penjajahan itu. Di Papua buktinya mereka justru sampai hari ini masih berdiri itu. Ya, misionaris. Kristen di Papua itu malah bukan hasil dari penjajah itu lebih banyak di Jawa. Dari Belanda, mereka dari Belanda. Iya, penjajah itu lebih berkuasa, mendominasi di Jawa, di Papua, di Sumatera. Penjajah itu malah kami tidak pernah merasa dijajah, karena beda kalau di Jawa. Di Jawa itu memang komunitas Belanda itu sangat nyata kuat. Kalau kita lihat film-film yang diputar tahun-tahun zaman-zaman Belanda itu bahkan coba deh, Jakarta itu hampir seperti negeri Belanda. Banyak orang bule. Sejarahnya Papua itu, Belanda penjajah di Papua itu. Iya, ada penjajah di Papua, mereka masuk ya. Tetapi kayak ke Medan ada, tetapi kami nggak terlalu merasakan penjajahan itu, karena memang penjajah itu lebih banyak terkonsentrasi di Jawa. Dan Jawa tidak pernah menjadi kan pusat apa namanya ya, yang ibaratnya yang titik sentralnya kan di sana gitu kan. Justru perkembangan Kristen di Jawa jauh lebih pesat saat ini. Sekarang Katolik terbesar itu di Semarang, Jawa Tengah. Itu adalah Jogja adalah basis Katolik yang terkuat, Jogja dan Semarang. Justru perkembangan Kristen, ya, justru pertumbuhan Kristen di Indonesia ini lebih pesat di zaman pasca penjajahan. Karena penjajah itu mereka hanya kepentingan bangsanya.
Tapi di Papua tidak, sampai hari ini masih kok. Apa di Papua bagaimana? Oh iya, dari dulu para misionaris itu, jadi memang kayak Pak Petro bilang, tidak terlalu merasakan yang disebut dengan penjajahan, tapi lebih banyak pengajaran oleh misionaris dari luar, karena memang di antara misi mereka itu kan glory gospel itu kan. Begini, misionaris itu Glory gospel. misionaris Kristen itu tidak satu lembaga dengan penjajah itu. Penjajah itu atas nama negaranya. Pada zaman dulu tidak ada pesawat komersial. Jadi memang ya satu-satunya untuk bisa datang ke Indonesia ya nebeng dengan pesawat militer. Tapi mereka bukan adalah uskup militer Indonesia. Jadi itu nama chaplain. Jadi karena kekristenan itu di Eropa ya kan, itu dua, dibedakan itu gereja dan negara, ya toh. Nah, untuk memenuhi kebutuhan spiritualitas para militer ini, biasanya gereja menempatkan satu imam untuk pelayanan spiritual, tapi dia tidak ikut angkat senjata, ya toh. Nah, sama seperti Islam juga sebenarnya kan, sama. Pasukan jihad itu pasukan perang, ya, yang menguasai, menjajah semua Timur Tengah, lalu menundukkan semua bangsa-bangsa Timur Tengah menjadi satu bendera Arab, ya toh. Nah, itu benar atas nama itu memang ya bagian dari dakwah. Jihad itu bagian dari dakwah. Yesus tidak pernah mengangkat pedang, mengangkat perang, nggak pernah. Nah, kalau dalam kenyataannya ada negara-negara yang punya militer dan ketepatan mayoritas beragama Kristen, ya biasanya memang ada gereja menempatkan namanya pastor militer untuk melayani kebutuhan spiritual para serdadu. Ya, sama seperti Islam juga meniru-niru kan, bukan meniru ya. Juga menempatkan ulama-ulama memberikan ceramah-ceramah ke basic militer segala macam. Itu standar protokol satu negara sekarang. Saya lupa nama pastor militer yang terkenal sekarang untuk Indonesia itu Romo apa? Jenderal perwira juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Petro, Bang Vincent. Selamat sore. Ya udah, lanjut. maghrib dulu ya. Silakan lanjut, mau siap-siap maghrib dulu ya. Baik. Silakan yang teratur Pak Petro. Silakan Ustazah. Oh, Ustazah. Jadi begini nih, kan kita tahu ya sejarah misionaris pertama yang datang ke Papua untuk penginjilan itu kan dua orang itu ya, Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Gessler itu ya kalau nggak salah, makanya disebut yang Otto Gessler ya. Nah, itu kan mereka melalui Rotterdam lalu menuju ke Jakarta. Nah, karena pada saat itu ketika mereka ini mau masuk ke Papua itu sangat sulit sekali ya. Tidak ada transportasi yang seperti sekarang. Makanya mereka itu kan sempat lama juga di Jakarta pada saat itu. Apa nama Jakarta dulu apa sih? Sebelum Jakarta itu apa? Batavia. Batavia. Nah, itu dari tahun 1800-an mereka di sana. Jadi penjajah itu tidak tertarik dengan wilayah-wilayah terbelakang, karena mereka itu tertarik wilayah-wilayah yang bisa mereka ambil manfaat banyak. Untuk investasi ke Papua itu berat, walaupun ada gitu. Nah, kita luruskan dulu wacana ini. VOC itu adalah lembaga bisnis negara, gitu. Bukan lembaga gereja, gitu. Nah, yang punya kemampuan dan punya alat untuk bisa menjangkau negara-negara lain itu ya memang ya lembaga VOC ini. Mereka punya kapal laut, transportasi segala macam. Nah, gereja itu
punya misi juga untuk berdakwah gitu kan. Jadi Tidak ada, memanfaatkan VOC. bukan memanfaatkan, karena itulah hanya itu transportasi yang ada. Iya, artinya memanfaatkan VOC untuk tujuan itu, dan itu disambut oleh VOC yang notabene-nya mereka memang seakidah. Oh Nggak gitu. enggak, Nggak gitu. justru begitu banyak pasar-pasar Belanda, pasar-pasar Belanda dulu ya, yang di pasar-pasar Belanda yang ditangkap oleh oleh serdadu Inggris. Apa? Karena beda kewarganegaraan gitu. Buktinya kan begini. Otto Gessler ini orang Jerman. Mereka Iya. tahu bahwa di Indonesia itu lagi dalam penguasaan Belanda, makanya mereka ke Belanda dulu supaya bisa masuk ke Indonesia. Iya, apakah mereka orang VOC? Kan tidak, toh? Enggak, maksudnya mereka melihat ada kesempatan mereka untuk masuk. Iya. Dan hanya itulah transportasi yang ada. Iya. Apa yang mau saya katakan? Sebentar dulu dong. Apa yang mau saya katakan? Wacana kaum muslim yang seolah-olah mengatakan bahwa penjajah dan gereja itu bekerja sama, itu hoax. Karena gereja itu tidak boleh menjajah, tidak boleh. Tapi kalau agama seberang itu, jihad itu ya bagian dari dakwah. Begitu. Iya. Tuan Kimang Memang Bonjol. sejarahnya seperti itu. Ya, Tuan Kimang Bonjol di Sumatera, mereka bagaimana mencoba mengislamais orang-orang Batak dan orang Sumatera, genosida orang Batak loh. Tapi kan itu nggak diangkat sejarah. Jadi Kristen itu tidak boleh kekuatan militer, tidak ada militer gereja, tidak ada. Tidak ada gereja punya satgas, punya milisi, nggak boleh. Gereja itu hanya punya Injil, senjatanya hanya Injil. Nah, bagaimana caranya bisa datang ke bangsa-bangsa lain? Sekarang sudah boleh pakai pesawat modern segala macam. Toh, kalau zaman dulu yang punya transportasinya VOC, dan kita bayar, mereka bayar seperti penumpang. Jadi itu suatu fitnah yang sangat keji, yang selalu mengarahkan bahwa kita adalah agama penjajah. Ya, penjajahan itu dilakukan oleh bangsa manapun, gitu. Nah, bedanya bahwa agama itu apakah menjadikan penjajahan itu bagian dari ajaran dakwah, akidahnya? Enggak. Pak Petro, kalau sejarah perang salib itu gimana, Pak Petro? Perang salib muncul sebagai respon atas penjajahan Islam di Timur Tengah, toh. Islam menjajah, menundukkan semua negeri-negeri Timur Tengah, membuat orang-orang yang non-Muslim menjadi tidak nyaman dengan atau beberapa itu ya yang perangilah mereka sampai mereka bersyahadat, gitu. Atau kalau tidak membayar jizyah, itu berat itu. Nah, walaupun tindakan perang salib ini sangat tidak sesuai semangat Kristus, tetapi secara politik dan secara strategis itu adalah keputusan yang tepat. Kalau tidak, Eropa sudah jatuh ke tangan Islam, dan Spanyol sempat jatuh ke tangan Islam, akhirnya bisa kembali dibebaskan di Cordoba. Tetapi ceritanya di Indonesia seolah-olah jadi terbalik. Gitu. Kalau di Indonesia penjajah dianggap penjahat, kalau di Spanyol penjajah di Indonesia dianggap apa? Pahlawan, terzolimi. Kerajaan Islam di Cordoba Spanyol itu adalah kerajaan penjajah atas Spanyol, dan Ratu Spanyol Isabel berhasil menghalau, membunuh, membinasakan pasukan Saracen, ya namanya Saracen, dari Cordoba, dan Cordoba dibebaskan. Tapi di Indonesia ceritanya penjajahnya menjadi orang yang terzolimi. Di Indonesia penjajahnya menjadi gimana gitu. Saya pikir ini sekarang zaman teknologi ya, di mana informasi bisa kita akses, ya toh. Sudah tidak bisa lagi kita bohong-bohong atas fakta-fakta yang ada. Iya. Jadi memang sejarahnya seperti itu ya, Pak Petro ya. Betul. Oke. Dan niat keinginannya itu
akhirnya pun tidak menghasilkan hasil yang maksimal yang baik ya, karena pada kenyataannya raja-raja Eropa yang diajak berperang ke Timur Tengah memerangi Islam itu mereka seperti VOC tadi itu, mereka ya hanya memperjuangkan kepentingannya masing-masing, bangsa masing-masing, Inggris, Spanyol, Jerman. Enggak, bentar dulu Pak Pitro. Kok Crusader Ya, jadi dibawa ke umat Islam gimana? Biji mana ini? Ini Crusader kenapa jadi dibawa ke ke sejarah Islam? Iya, Crusader itu adalah respon gereja untuk menghadang atau menghentikan kolonialisasi atau penundukan atau peluasan kerajaan Islam yang sudah menundukkan mayoritas Timur Tengah. Nggak ada. Sebentar. Nggak ada Islam sampai melakukan ekspansi. Crusader ini coba dibaca lagi sejarahnya seperti apa. Iya. Pertama dari Crusader pertama dulu coba. Itu kan kampanye militer Katolik dengan iming-iming pahala rohani gitu kan. Bagi Betul. bagi orang-orang yang ikut berjuang di Crusader itu, kenapa jadi lari ke Islam gitu. Yang disebut dengan laku silih ya. Iya, laku silih. Demi memperoleh ampunan atas laku silih itu gini, ini Pak Pedro. Mereka itu melakukan seperti itu demi memperoleh ampunan atas dosa-dosa yang sudah mereka, semacam pertobatan. Begini, Ya, jadi ya, biar kamu tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Crusader itu siapa yang diperangi coba? Siapa yang diperangi? Tapi terus biar saya sedikit. Enggak, Crusader itu Kristen Ortodoks saja diperangi, Yahudi diperangi. Begini, Tista. Jadi kayaknya ini Anda menyangkut sejarah, Dit. Anda bilang Anda tidak, Kristen tidak melakukan invasi. Nah sekarang di situ saat itu yang menjadi tujuan ziarah umat Kristen saat itu di mana? Di Yerusalem. Pertanyaannya kemudian, kenapa bisa Islam masuk di sana dan itu menjadi daerah kekuasaan Islam kalau tidak melakukan invasi? Ketika itu harus tahu dulu sejarahnya. Tanah Kanaan itu sebetulnya haknya siapa sebetulnya? Biar saya selesai dulu. Israel menurut Allah Subhanahu wa taala. Israel. Sebelum Israel itu siapa yang melakukan? Tidak masalah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa tanah Palestina itu untuk Israel, begitu. Bukan untuk Israel, untuk keturunan, dengerin dulu. Tadi saya belum selesai. Tadi Anda potong, saya belum selesai. Makanya saya bilang tadi kan, ketika Anda bilang bahwa kata siapa Islam tidak melakukan invasi, itu sama saja Anda menyangkal sejarah agama Anda sendiri. Karena agama Anda itu Islam berasal dari mana? Dari Arab Saudi sana. Kok bisa tiba-tiba masuk ke Yerusalem sana? Berarti ya makanya apa? baca dulu sejarahnya. Kenapa Islam sampai bisa masuk ke Yerusalem itu? Baca dulu sejarah awalnya. Kok jihad? Iya jihad. Enggak, sebelum jihad itu. Dengar dulu, Sista. Begini, kalau mau dialog itu ganti-gantian kita bicara. Jadi usahakan mendengar dulu. Silakan. Iya, usahakan mendengar dulu argumen orang, baru Anda berargumen, ya, gitu loh. Nah, kembali saya ulang. Ketika Islam mulai tumbuh di Arab Saudi, itu mereka sudah mulai melebarkan sayap dengan melakukan invasi-invasi ke daerah lainnya sampai ke Yerusalem. Bayangkan itu. Nah, ketika sampai di Yerusalem, maka umat-umat Kristen yang berada di Eropa ketika ingin berziarah ke sana, itu tidak bisa. Ada yang bahkan dijarah, dibunuh dan sebagainya. Nah, pada saat itu karena melihat itu, maka Paus Gregorius kalau tidak salah ya, atau Paus Urbanus saya kurang itu melakukan apa? Melakukan seruan untuk apa ini? Ya semacam berjihad gitu loh. Membebaskan agar mereka umat Kristen itu bisa lagi berziarah. Maka terjadi perang salib yang pertama, Deus Vult. Ketika raja-raja dikumpulkan di Eropa dan pada saat itu sepakat dan bulat Deus Vult, jadilah kehendak Tuhan. Nah begitu. Jadi Anda jangan mengingkari sejarah di sini dengan mengatakan Islam tidak melakukan invasi. Bentar dulu, ini perang salib yang pertama itu dicetuskan oleh siapa? Oleh Paus Urbanus II. Itu pada sekitar tahun 1095. Ini hasil dari sidang konsili apa?
Claremont. Nah ini Ya, mereka ini masalah. Iya sebentar Enggak dulu. Mereka dia itu menghimbau untuk para pengikut konsil itu untuk angkat senjata membantu kekaisaran Romawi melawan siapa? Orang Turki. Orang Turki yang loh. Turki Arab bukan Islam yang disebut. Kamu kan tadi berbicara tentang Arab. Yang diperintahkan untuk dilawan itu sebentar dulu. Yang diperintahkan dilawan itu adalah orang Bizantium. Coba baca Sudah? lagi sejarahnya. Baca lagi sejarahnya. Boleh saya jawab? Silahkan. Begini saja. Sulit kita berdialog kalau kamu memakai metodologi penyanggahan. Kamu Loh, bukan menyanggah penyanggahan. Ini adalah literasi yang berbicara. gantian dong. Literasi yang berbicara loh. Bukan gantian dong. Diam dulu. Gantian. Ini sebentar dulu Pak Pitro. Pak Pitro, saya silakan. Ya, Kamu ya. bicara. Ya, makanya kenapa baca dulu yang benar tentang. Kalau setiap kali saya bicara kau potong, terus kapan saya bicaranya gitu loh? Dari tadi emang nggak bicara apa? Iya kan kau potong. Ya sebentar dulu, makanya perang salib itu karena kamu ngawur. Kenapa jadi bawa-bawa Arab? Kamu kan Orang sudah menjelaskan tadi. ini sebentar dulu. Ini perintah angkat senjata itu, mereka itu diperintahkan untuk membantu kekaisaran Romawi Timur melawan orang-orang Turki Seljuk. Bukan Arab, gimana sih? Baik, sudah. Tolong saya nanti Sudah, bicara jangan silakan. dipotong. Jadi satu, ketika kamu menyangkal bahwa Islam tidak pernah punya pasukan jihad untuk invasi, saya mau bilang apa lagi? Ya toh, kita akan berdebat. Kamu kan seorang lebih keras. Kedua, bahwa perang salib itu pertama-tama adalah keprihatinan gereja bagaimana Kristen di Timur Tengah teraniaya dan orang Kristen dari Eropa tidak bisa bebas lagi ke Yerusalem yang sudah ditaklukkan oleh Islam. Maka Paus menyerukan pembebasan Yerusalem. Niatnya baik. Makanya tadi saya katakan tadi, walaupun pada kenyataannya tidak sesuai harapan. Karena pasukan-pasukan raja-raja Inggris itu, Eropa itu, akhirnya berperang satu sama lain untuk mengambil keuntungan. Ya toh? Nah, perang selanjutnya ketika gereja semakin atau pasukan Islam yang diwakili oleh Turki dan lain-lainnya bukan hanya Turki ya pun semakin menginfiltrasi. Nah, sekarang bilang Turki, tadi bilang Arab. Belum selesai ya. Makanya baca dulu yang benar. Crusader itu bukan perang. Dengerin dulu. Crusader itu bukan perang Muslim sama Kristen, semua dibantai. Ini pasukan Katolik ini biadab. Di dalam Crusader itu semua Yahudi dibantai, Kristen Ortodok dibantai loh. Iya emang begitu sejarahnya. Jangan karena kamu Katolik terus kamu mau bela-belain Crusader. Nih perang salib itu sebetulnya Crusader ini adalah perang-perang agama di Asia Barat sama Eropa. Mau ngebantah kalau Crusader itu sebentar dulu kamu ngomong-ngomong terus. Belum juga ngomong udah sudah. Ginilah kelakuan si Pitro. Kalau udah kepepet kayak begini. Pak Petro, saya bicara Pak Petro. Saya yang bicara Pak Petro. Saya belum selesai. Saya tidak pernah bicara selesai gitu loh. Iya, gini. Gini si Petro ini kalau udah kepepet itu ngomong terus. Orang Udah. mau ngejelasin nggak boleh apa? Oke, Pak Petro. Iya karena kamu Katolik, kamu pasti akan membela Crusader. Karena Crusader itu bajingan Katolik pelakunya. Gue bicara dengan data loh. Gue bicara dengan data loh. Lu diam, lu Katolik biadab. Lu mau bawa agama orang. Kamu mau diam apa Crusader enggak? itu adalah orang-orang Katolik. Saya beri kamu. Lu dari tadi ngebacot mulu. Dari tadi kapan lu yang bacot mulu dari tadi? Lu yang bacot terus dari tadi nih goblok nih. Orang tua aki-aki pekok. Pak Petro. Makanya dengerin kalau orang ngomong dengerin lu. Tua juga. Pak Petro. Apa? Kan ngehujat nih gobloknya si Petro ini. Mut'ah sama si A sana goblok.
Yuk, yang dewasa yuk, Pak Petro. Kok lu kalah data malah main serang personal? Ini perang salib ini kebiadaban orang-orang Katolik, bajingan-bajingan Katolik ini biadab. Yang di ini gue bicara dengan data, gue bicara dengan data, bukan dengan congor kayak lu. Mau ngejelasin perang Crusader aja lu nggak tahu apa-apa. Lu data apa? Yang dibawa lu data apa? Mau cari pembenaran masalah Crusader? Bilang Arab nenek lu kiper. Di mana Bizantium jadi Arab? Dedi Gua lagi tanya tidur lu. kayaknya ya Dedi, atau lagi sholat ya? Lagi Sholat. Si Pitro ini emang otaknya kayak begitu. Dia kalau itu nyerang personal gitu loh. Lu bisa diem nggak? Udah tua lu masih aja kayak gitu kelakuan. Nah kan, udah keluarin aja. Si Pitro itu kalau gitu udah kebiasaan. Mau bela-belain Crusader. Diam dulu, Vincent, diam dulu. Lu nggak tahu apa-apa. Gue berbicara berdasarkan literasi ya, yang bisa kalian buka. Saya juga bicara berdasarkan literasi. Jadi gini loh, jangan sampai pada kesimpulan bahwa cuma Anda yang punya literasi, Bos. Jadi ketika orang ngomong, Iya Anda kali, juga akan lu dengar. sebagai Katolik juga nggak jauh beda sama si Pitro. Nggak jauh beda lu sama si Pitro. Nah, kan klaim lagi, ini yang begini nggak sehat namanya. Karena cuma Anda yang Bukan mendengar. nggak sehat kok dari tadi. Kenapa bilang Arab? Di mana ada literasi? Crusader memang itu itu, perang. makanya. Mana Arab? Benar. Bizantium itu Arab. Masa Crusader dikaitkan dengan Arab? Ya kan? Perang agama di mana? Di Asia Barat sama Eropa. Mereka itu kan diperintahkan untuk menyerang Turki, Bizantium. Kenapa Arab yang dibawa-bawa ini orang? Perang Crusader itu membabi buta loh. Bukan hanya orang-orang Muslim yang dibantai, Yahudi dibantai, Kristen Ortodoks sendiri dibantai. Mau tutup mata dengan itu? Betul. Iya, Buka kalian aja pasukan di ini. salibis. Di Wikipedia kan ada terus. Ini otan-otan ini biadabnya sedikit-sedikit. Arab yang dibawa-bawa, Islam yang dibawa-bawa. Mereka yang melakukan penjajahan kok, mereka yang melakukan pembantaian, Islam yang disalahin. Ya, memang dalam sejarah Islam itu terjadi peperangan-peperangan itu karena apa? Karena memang ada provokasi-provokasi yang dilakukan oleh kaum Quraisy, bangsa Quraisy. Nah, Ini kelakuan oten itu ya kayak begitu. Mereka kalau sudah kalah dari referensi nyerang personal. Coba tadi apa jawabannya? Setelah kalah dari referensi, bilangnya apa? Umi, lu mau dimut gua mut sini. Tuh aki-aki kurang ajar kan kalau kayak begitu. Si Pitro itu Umi udah kenal lama. Dia emang akhlaknya kayak gitu. Biasanya dia, waduh, kalimatnya kasar kalau udah marah gitu kan. Kalau dia menghujat, dia bukan udah menghujat. Maksudnya kalau dia udah kayak kalah literasi kayak begitu. Kita ini digogogin gitu loh. dan memang Islam itu lebih arah defense karena selalu bukan mereka yang memulai pasukan-pasukan itu, tapi mereka yang lebih dahulu diserang. Jadi ini ada pemutarbalikan sejarah ya, bahwa orang-orang Katolik ini katanya mereka itu melawan umat Islam, bangsa Arab. Di mana ada sejarahnya Crusader menyerang Arab? Itu si Paus Urbanus II itu apa? Dari konsili Clermont itu apa? Dia ini kan menghimbau untuk mengangkat senjata, membantu kekaisaran Romawi itu untuk menyerang orang-orang Bizantium. Bukan Arab, bukan menyerang orang Arab. Ya, Ini buktinya sejarahnya dari mana? Perang Tabuk itu kenapa? Apa sebab perang Tabuk itu? Ya karena memang orang-orang Romawi itu yang membuat provokasi, terus mereka menghimpun pasukan yang besar untuk menyerang siapa? Menyerang Islam. Maka Rasulullah memerintahkan pasukan itu untuk apa? Menghadang orang-orang ini sebelum mereka itu masuk ke wilayah-wilayah umat Islam. Nggak ada itu umat Islam itu mulai memprovokasi terlebih dahulu. Ya, selalu itu dalam sejarah itu musuh-musuh itu yang pertama kali mereka yang menabuh gendang perang itu pertama kali mereka. Iya, contohnya begini Abu ya, coba kalau misalkan kita buka sejarahnya, siapa sih yang pertama kali menduduki daerah Yahudi Israel itu? Umat Islam. Mereka ini melakukan bukan ekspansi,
eksodus. Mereka melakukan eksodus karena pada saat terjadinya peperangan itu mereka berjalan jauh itu menyeberangi lembah begitu. Melakukan terus sebelum orang-orang Israel itu masuk. Lah, kenapa Umi mental nih? Betul ya. Loh, kok Umi tiba-tiba hilang? Ada corongnya Oten di sini ya, Biplopot. Oh iya, papa jahat nih corongnya Oten. Toanya Oten ini papa jahat. Oh iya iya betul. Udah pada tahu kita semua ya. Iya Bib. Corong tuh corong. Hati-hati. Itu corongnya Oten tuh si papa jahat itu. Iya Bib, siap Bib. Nggak bisa, yang bisa naikin host.